Anda mengatakan tidak profesional, Iya. Bapak pendidikannya Anda mengatakan apa? profesional, Bapak Anda penyidik pendidikannya tidak apa? profesional. Bapak Ya? pernah menjadi penyidik Kak? Iya, Bapak Nggak kenal, kan? pendidikannya apa? Saya penyidik profesional. Ya, berarti semua ini, orang ini nggak ada profesional, karena bukan penyidik semua. Berarti Bapak doang yang profesional. Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, bertindak tidak independen dan netral dalam kasus ini. Memalukan Anda. Negara membohongi Anda rakyat masalah memalukan. pidana. Saudari ini sebenarnya tim sukses, Anda tim sukses 02 atau ahli sih sebenarnya? Nggak terus terang dong. Saya tim sukses 01, Anda 02. Gini, saya diundang. Anda tim sukses 02 enggak? Gini, saya Ataukah Anda diundang bagian oleh dari konspirasi itu? untuk Saya tanya, Anda sesuai konsisten dong. dengan apa yang Anda diberikan konsisten kepada dong. saya. Anda konsisten. Kalau Anda menjadi Nggak penting, bagian dari nggak konspirasi penting, itu, nggak penting, katakan di publik, nggak penting. saya Kodari yang pertama Nggak kali penting. mempromosikan Prabowo penting. Jokowi untuk menjadi pasangan, dan saya menginginkan Prabowo Jokowi untuk bersatu dan memenangkan pemilihan di Indonesia. Omong dong. Saya Ya atau tidak itu? Ada aktivis, pengamat, peneliti. ada ahli yang kemudian berpura-pura independen, tetapi dia menjadi bagian dari konspirasi itu. Itu yang saya tentang. Karena itu Refli Harun mengatakan saya bagian dari 01. Saya jujur mengatakan tidak main di belakang, main di depan. Ya. Oke. Bung Kodari silakan. Oke, jadi balik lagi ya. Anda mau berdiri juga nggak apa-apa? Jawab itu dulu. Anda mau berdiri juga nggak apa-apa? Nggak perlu, udah cukup kok. Pada waktu itu kita Ada sedang orang berjuang. yang tidak Masih ada ingin mengaku Mahkamah itu Konstitusi. karena ada ruang-ruang yang akan hilang ketika Saudara-saudara dia sekalian, kemudian kelihatan betul kehilangan bagaimana pragmatisme partai konfrontasi. politiknya. Sudah, Sangat kita pragmatis kan partai paham politik. itu. Tidak Kita paham menghargai itu. masyarakat yang Jangan mendukung. masyarakat Tidak dipengaruhi menghargai relawan untuk yang menjadi mendukung. antipati Tidak terhadap menghargai politik. lawyer yang mendukung. Jangan Tidak mengambil menghargai keuntungan perjuangan dari daripada Mahkamah itu. Konstitusi. Refli Harun ini makin hari makin mirip dengan Roy Suryo. Cara berdebatnya makin terasa tidak berbobot. Kadang malah terdengar ngawur, emosional, dan sering menyerang pihak lawan debatnya. Padahal beliau sering disebut sebagai pakar hukum dan tata negara. Tapi kalau dilihat dari cara berdebatnya, rasanya jauh dari kesan seorang pakar. Seorang pakar biasanya memegang prinsip seperti padi, semakin berisi, semakin menunduk. Artinya semakin banyak ilmunya, semakin santun cara bicaranya. Ucapannya tenang, tidak terlalu keras, tapi penuh isi dan makna. Pakar sejati juga tidak perlu ngotot, apalagi sampai teriak-teriak. Kalau argumennya kuat dan berbobot, orang yang mendengar biasanya langsung paham dan segan. Contoh sederhananya bagaimana seorang ahli berbicara. Coba teman-teman lihat gaya pakar digital forensik Abimanyu Wahyu Widayat. Cara menyampaikan pendapatnya tenang, santai, tapi tetap sistematis dan jelas. Tidak perlu emosi, tidak perlu bersuara keras, tapi isi pembicaraannya tetap sampai ke poin. Nah, sekarang bandingkan dengan gaya Refli Harun. Dalam beberapa kesempatan, cara bicaranya justru sering menyerang pribadi lawan debat dan keluar dari substansi pembahasan. Contohnya, saat berdebat dengan penasehat Kapolri Arianto Sutadi, alih-alih fokus pada isi persoalan, debatnya malah sering melebar ke hal-hal yang tidak terlalu berkaitan dengan pokok masalah. Padahal dalam diskusi yang sehat, yang seharusnya dibahas adalah substansi, bukan menyerang pribadi. Anda Ibu. mengatakan tidak profesional, Iya. Bapak pendidikannya Anda apa? mengatakan profesional, Bapak Anda penyidik pendidikannya tidak apa? profesional. Bapak Ya? pernah menjadi penyidik Kak? Iya, Bapak Nggak kenal, kan? pendidikannya apa? Saya penyidik profesional. Ya, berarti semua ini, orang ini nggak ada profesional, karena bukan penyidik semua. Berarti Bapak doang yang profesional. Kenapa Bukan, Bapak kalau Bapak ini kemudian pidana. bisa dibantah pendapat Bapak? Ahli pidana, profesional ahli pidana. Ahli Kalau pidana Bapak kan apa? Ahli pidana pidana. tata negara. Ini baru berarti berapa hukum tahun pidana. dihukum? Bagaimana Hah? bisa Anda ditunjuk Di antara menjadi ini paling lama pembela di sini. itu? Saya nggak habis pikir itu. Saya nggak habis pikir bagaimana seorang penasihat ahli Kapolri menjadi penasihat Jokowi. Martabat Kapolri Anda gimana boleh dong? tunjuk-tunjuk kayak gitu ya. Ya, Tetapi apa? jangan di luar forum kayak gini. Oke, baik. Itu Iya, namanya iya. Anda menghina saya juga. Saya bisa Menghina Kenapa apa? saya minta pendapat Saya Anda? mengukakan bukti Baik. bahwa Baik. Anda penasihat Saya Kapolri. penasihat Kan? ahli Kapolri. Sekarang pertanyaan saya adalah Baik, penasihat tahan dulu. Kapolri apa fungsinya begini? Oke, tahan Fungsinya dulu. untuk membela Jokowi. Tahan dulu Hah? Bang, kita Mau kalau jawab apa saya? kita tahan dulu Membohongi Bang rakyat. Refli. Bang Refli, Anda tahan yang dulu. nggak jelas. Anda ya. membohongi rakyat. Bang Refli. Anda yang Ilmu membohongi Anda. rakyat. Bang Refli, tahan dulu. Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, bertindak tidak independen dan netral Baik, dalam Bang kasus Refli, ini. tahan dulu. Kita Refli, Memalukan ahli Anda. tata negara membohongi Anda rakyat masalah memalukan. pidana.
Anda kembali diinterupsi pemirsa, saya langsung Bang Refli. Bang, bagaimana Anda memastikan bahwa penyidikan ini tidak profesional? Silakan dilanjutkan. Ya. Jadi pada tanggal 13 Januari itu berkas dilimpahkan ke kejaksaan. Dan kita tahu penelitiannya kan 7 hari itu untuk menentukan lengkap dan tidak lengkap. Berarti tanggal 20. Anda tahu nggak? Ketika kita ke Polda Metro Jaya press conference untuk memprotes pelimpahan tersebut yang kita anggap tidak profesional, yang terjadi apa? Pada tanggal 14 kami diundang ahli dan saksi kami untuk diperiksa pada tanggal 20 Januari. Anda bisa bayangkan, 1 hari baru berkas itu dilimpahkan, tiba-tiba tanggal 14 penyidik mengundang ahli dan saksi kami. Kan berarti tidak profesional. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kemudian jaksa mengatakan berkasnya lengkap misalnya? Ya kan, dalam 7 hari itu. Apakah saksi dan ahli itu nggak ada gunanya lagi? Nah, ini menunjukkan bahwa, ya kan, dalam hati mereka sendiri udah tahu kalau ini nggak profesional. Coba saya tanya Pak Rianto, Pak, apakah proses itu sebenarnya boleh? Sebentar sedikit saja di Pak Rianto sebagai bukan mantan soal penyidik. boleh apa tidak, Anda pakai logika saja. Oke. Kalau seandainya dikatakan lengkap, lalu buat apa saksi dan ahli Oke, diperiksa tapi kita lagi? mau tahu sebenarnya That's the proses point. di sistem yang Saya tertulis mau di menjawab cuman gini aja ya. Istilah profesional sama tidak itu ya. Yang bisa mengatakan orang tidak profesional itu atau non profesional itu adalah orang yang profesional. Tapi Oke. kalau orang yang nggak ngerti ilmu ya dia bisa mengatakan itu nggak profesional karena dia nggak ngerti ilmunya itu. Gitu. Tapi tadi Gitu, Pak Refli jadi mengatakan saya secara cuma ngomong logika gitu. bahwa itu terlihat tidak Karena profesional. praktek yang Bapak praktek pendidikannya apa, Pak? nggak usah tanya, nggak usah tanya. Nggak usah Bapak tanya. pendidikannya apa, Pak? Oke. Nggak usah tanya. Baik. Nanti Makanya kita kalau cari saling Anda menyinggung. mengatakan tidak profesional, Iya. Bapak pendidikannya Anda mengatakan profesional, Bapak Anda penyidik pendidikannya tidak apa? profesional. Bapak Ya. pernah menjadi penyidik nggak? Ya, Bapak Nggak kenal. pendidikannya apa? Saya penyidik profesional. Ya, berarti semua ini, orang ini nggak ada profesional karena bukan penyidik semua. Berarti Bapak doang yang profesional. Kenapa Bukan, kalau Bapak ini kemudian pidana. bisa dibantah pendapat Bapak? Ahli pidana, Oke. profesional ahli pidana. Ahli pidana Bapak kan apa? Ahli pidana pidana. tata negara. Ini baru ngerti berapa hukum tahun pidana. dihukum? Bagaimana Hah? bisa Anda ditunjuk Di antara jadi ini paling lama di pembela sini. itu? Saya nggak habis pikir itu. Saya nggak habis pikir bagaimana seorang penasihat ahli Kapolri menjadi penasihat Jokowi at the time. Oke. Hah? Anda, Oke. Anda Apa? martabat Kapolri Anda gimana boleh dong? tunjuk-tunjuk kayak gitu ya. Ya. Oke. Tetapi Apa? jangan di luar forum kayak gini. Oke, baik. Itu Iya, namanya iya. Anda menghina saya juga. Loh, Saya oke, bisa sama Menghina dengan apa? Anda. Saya minta pendapat Saya Anda. mengukakan bukti Baik. bahwa Tahan. Anda penasihat Saya Kapolri. penasihat Kan? ahli Kapolri. Sekarang pertanyaan saya adalah Baik, penasihat tahan Kapolri dulu. apa fungsinya begini? Oke, tahan Fungsinya dulu. untuk membela Jokowi. Tahan dulu Hah? Bang, kita Fungsi kita saya minta adalah menyerahkan pencerahan. pada rakyat. Bukan, Oke. Anda berpihak kepada Jokowi. Saya lihat Silakan, Oke, video-video Anda baik, Anda. Pak Refli, provokator. Pak Refli Hah? boleh sebentar dulu? Iya kan? Kalau Saya Anda mau nuduh minta- saya gitu, saya mau boleh minta menuduh pendapat Anda dari kok. Nah, Firmanto. tuduh Oke, apa? kita Anda tahan mau dulu. nuduh Anda apa saya? provokator. Kita tahan dulu, Membohongi Bang Refli. rakyat. Bang Refli, Anda kita yang tahan nggak jelas. Anda Ya. membohongi rakyat. Bang Refli. Anda yang Ilmu membohongi Anda. rakyat. Bang Refli, tahan dulu. Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, bertindak tidak independen dan netral Baik, dalam Bang kasus Refli, ini. tahan dulu. Kita Refli, Memalukan ahli Anda. tata negara membohongi Anda rakyat masalah memalukan pidana. Anda. Dengan Oke. jabatan Anda memalukan. Baik, Bawa kita nama fokus penasihat ke ahli Anda Kapolri. memalukan sebagai pakar. Bapak, Anda memalukan. Kita fokus ke kasusnya dulu. Saya mau dengar dari Institusi Bang Firmanto. Polri Bang, di bawah seperti apa Anda pendapat memalukan. Ya kalau menurut kami P19 Mau apa? itu biasa. Refli ini memang sering begitu. Kalau mulai kalah dalam debat, emosinya langsung naik. Urat leher sampai kelihatan, suara meninggi. Argumennya sering keluar dari substansi dan malah menyerang pribadi lawan debat. Saya kasih contoh lagi saat Refli Harun berdebat dengan Ahmad Khodari. Suasananya sangat terlihat jelas. Khodari tetap santai, tidak ikut membentak, bahkan tetap duduk tenang. Tapi Refli justru terlihat sudah kepanasan seperti orang yang sedang digoreng di atas wajan. Akhirnya yang terjadi, Refli malah menyerang Khodari secara pribadi. Pembahasannya tidak fokus lagi pada substansi atau inti persoalan. Contoh lain juga pernah terjadi, Refli berdebat dengan Bestari Barus saat Bestari masih menjadi politisi Nasdem. Polanya hampir sama, perdebatan jadi emosional, lebih banyak ngotot, meninggikan suara. Padahal dalam suasana diskusi yang sehat, yang seharusnya diutamakan adalah kekuatan argumen dan isi pembahasan, bukan siapa yang paling keras suaranya. Bung Khodari punya pendapat soal ini? Pertama soal bahwa sudah menyiapkan acara deklarasi atau acara perayaan dan sudah pesan perlengkapan segala macam, itu jawabannya gampang sekali. Bahwasanya kita sudah melihat dari indikasi hasil survei
ya, dan analisa-analisa lainnya bahwa 02 akan menang. Dan sebaliknya saya mau mengatakan begini, kalau 01 tidak menyiapkan dan tidak pesan alat band, 01 sudah memperkirakan dia akan kalah gitu loh. Kalau dia akan memperkirakan akan menang juga udah pesan juga. Begitu kan? Ya kan begitu. Jadi dari survei begitu ya? Nah, Dari Kodari ini sebenarnya tim sukses, Anda tim sukses 02 atau ahli sih sebenarnya? Nggak, terus terang dong. Saya tim sukses 01, Anda 02. Gini, saya diundang Nah, Anda tim sukses 02 enggak? Gini, saya Ataukah Anda diundang bagian oleh dari konspirasi itu? untuk Saya berbicara tanya, Anda sesuai konsisten dong. dengan apa yang Anda diberikan konsisten kepada dong. saya. Anda konsisten. Kalau Anda menjadi Nggak penting, bagian dari nggak konspirasi penting, itu, nggak penting, katakan di publik, nggak penting. saya Kodari yang pertama Nggak kali penting. mempromosikan Prabowo penting. Jokowi untuk menjadi pasangan, dan saya menginginkan Prabowo Jokowi untuk bersatu dan memenangkan pemilihan di Indonesia. Omong dong. Nggak penting. Jangan itu. kemudian Nggak Anda penting. membela 02, tetapi Anda tidak berani deklarasi bahwa Anda pendukung 02. Nggak penting itu. Semua orang sudah tahu. Jantan dong, jantan. Jadi orang jangan pengecut. Anda. Semua orang sudah tahu bahwa saya ketua umum gerakan sekali putaran. Kenapa Anda masih nanya? Berarti Anda kurang gaul. Minta maaf. Sesuatu yang sudah diketahui semua orang, Anda masih bertanya kepada harus saya. dibedakan. Itu kan Anda bisa bilang nomor-nomor, ormas dan lain sebagainya. Anda bilang Loh, saja, saya kalau Anda ini tim sukses aktivis. 02. Saya juga Masalahnya gini, analis, saya protes. juga peneliti. Anda diundang sebagai apa di Soal sini? Anda memberikan Kodari, identitas Anda diundang kepada sebagai apa di saya, sini? terserah saya. Anda Nggak tahu diundang saya sebagai apa? diundang. Ini wilayahnya Diundang sebagai apa di sini? Ainus yang undang. Diundang sebagai apa? Sebagai apa ya? Bukan wilayah saya, ini wilayahnya Ainus. Diundang Dengan Anda sebagai Bung Kodari apa? tadi tanyakan, apakah Anda mau menyatakan bahwa Maksud Anda bagian saya, dari jangan 02? Jadi begini, ya. saya Ya atau tidak? Ada aktivis, pengamat, peneliti. ada ahli yang kemudian berpura-pura independen, tetapi dia menjadi bagian dari konspirasi itu. Itu yang saya tentang. Karena itu Refli Harun mengatakan saya bagian dari 01. Saya jujur mengatakan tidak main di belakang, main di depan. Ya. Oke. Bung Kodari silakan. Oke, jadi balik lagi ya. Anda mau berdiri juga nggak apa-apa? Jawab itu dulu. Anda mau berdiri juga nggak apa-apa? Nggak perlu, udah cukup kok. Dengan kalimat saya sudah mengatakan dengan jelas. Saya ingin menyatakan satu fakta ya, bahwa pada malam itu berkumpul para relawan di Diponegoro 10 menantikan pengumuman. Begitu kemudian kalah, tentu sebagai manusia biasa kan pada down. Di tengah down itu makin down lagi. Ketika partai koalisi buru-buru menyatakan, mengucapkan selamat pada kawan lama. Ya kan? Jadi gini, Nah, jangan Pak, dulu mengatakan Pak, itu Pak. ucapan selamat kepada kawan lama. Begini, Pak, bahwa saya ucapan tidak itu- membantah Anda loh. Saya tidak Iya, membantah tetapi Anda. saya perlu Oke, klarifikasi tapi karena izinkan Anda saya katakan ngomong bahwa duluan. itu. Saya tidak membantah Anda. Saya tidak membantah Anda. silakan. Oke, saya ubah. Mengucapkan selamat. Oke? Gini, kenapa saya katakan kawan lama? Surya Paloh sendiri kan mengatakan, wah kawan kita jadi presiden. Benar nggak? Pada saat kapan? Pada saat dikunjungi di Nasdem. Iya kan? Masya Allah. Ucapan selamat itu saya ingat betul bahwa kami ucapkan selamat kepada KPU. Oke. Kepada paslon. Oke, Dan udah. kepada Oke. tunggu dulu, biar kelar ini. Kepada pemenang versi penghitungan KPU. Jelas loh, ada versi. Ya oke. Gini, Gitu. gini. Pak, Jadi Pak. enggak, Bung Refli. Oke, kadang-kadang kita hal udah yang terima seperti itu, ini, tetapi iya. gini, Kadang-kadang Anda harus yang dengarkan seperti juga ini, psikologi politiknya kadang-kadang dong. yang seperti ini perlu disampaikan kepada Iya. masyarakat. Oh iya, tetapi Jangan coba dipotong. lihat, hai Jadi masyarakat ya, jadi apakah jangan ketika kesannya Nasdem kemudian- menyampaikan pada tanggal 20 Oh iya, Maret itu betul. sesuatu yang proper atau tidak? Apakah itu tidak melemahkan Betul, perjuangan? itu disampaikan Padahal seperti pada itu. waktu itu kita Ada sedang orang berjuang. yang tidak Masih ada ingin Mahkamah mengakui itu, Konstitusi. karena ada ruang-ruang yang akan hilang ketika Saudara-saudara dia sekalian, kemudian kelihatan betul kehilangan bagaimana pragmatisme partai konfrontasi. politiknya. Sudah, Sangat kita pragmatis kan partai paham politik. itu. Tidak Kita paham menghargai itu. masyarakat yang Jangan mendukung. masyarakat Tidak dipengaruhi menghargai relawan untuk yang menjadi mendukung. antipati Tidak terhadap menghargai politik. lawyer yang mendukung. Jangan Tidak mengambil menghargai keuntungan perjuangan daripada Mahkamah itu. Konstitusi. Kita tahu Ini itu. hal yang buruk sekali. Untuk supaya Dan konsumsi hari-hari podcast terakhir ini dan segala Anda macam. bisa lihat Tidak bisa siapa yang seperti itu. pragmatis atau tidak. Jangan. Ya? Ah, Siapa mungkin. yang pragmatis atau tidak. Siapa yang Sudah. pragmatis adalah yang ingin memanfaatkan pertengkaran antar masyarakat. Yang pragmatis adalah yang Itu ingin dia. memanfaatkan Cukup. siapa yang menang Sudahlah. pendapat. Kita kan paham itu. Itu yang pragmatis. Tar. Nah, terakhir ya, terakhir. Enggak Enggak ini. Sekarang, Ini cuma memanfaatkan situasi saja. Saya tidak ngomong itu lagi, saya ngomong yang lain. Ya silakan Pak, ngomong Barus, yang lain. Saya ngomong yang lain. Silakan itu. Saya tutup kalau Enggak, 4.
Acuan apa, Bung? Tidak ada pengadilan negeri. MK bekerja berdasarkan acuan apa? Saya tanya dulu. MK bekerja berdasarkan acuan apa? Coba. MK menguji pendapat DPR berdasarkan konstitusi. Anda dengarkan dulu. MK supaya nggak dibodohin publik ini. DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden sudah melakukan pelanggaran hukum berat. Nah, berdasarkan putusan pengadilan. Nggak bisa fitnah kalau itu. Kalau nggak ngerti. Jadi kalau keputusan Subhan diokekan kita setuju. Anda pulang ke Hasanuddin, tanya Profesor Tata Negara Anda. Pak, ini rekamannya yang saya sampaikan ini benar atau tidak? Nggak usah lah atau yang bawa benar kampus. adalah Refli Harun. Udahlah. Hasanuddin itu punya integritas yang besar. Kalau ada yang melakukan penodaan kepada Unhas, pasti akan kena pecat. Saya S2 kayak Anda. Seperti ini proses gagal UGM, dibiarin aja. Oke, dia cuma mau ribet doang. Nggak paham dia. Nggak bisa itu. Kalau nggak ada ketukang palu, nggak bisa, Bung. Baik, kita beralih ya. Ya, makasih. Kok Bang Andi, Bang David, nanti Bang Andi 2 kali. Ya, saya gini Mbak, dan juga untuk pemirsa anak-anak bangsa di rumah ya, yang menyaksikan ini. Pertama saya mau katakan bahwa puncak peradaban dari proses pendidikan itu adalah etika dan adab seseorang ya. Ketika kita mengakui diri kita sebagai orang yang terdidik, maka adab kita itu makin tinggi, etika kita makin terasa, dan bagaimana menghargai negara ini, institusi negara ini, para pemimpin kita. Itu gambar dari sebuah peradaban bahwa orang itu terdidik atau tidak. Ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, gambaran bahwa ketika kebencian, fitnah, amarah, dan nafsu angkara murka menguasai seseorang, maka kecerdasan, etika, dan adab seseorang itu akan hilang. Anda bisa menyaksikan malam ini ya. Lalu kemudian yang berikut saya mau katakan bahwa kebenaran itu akan selalu dipertemukan dengan orang-orang benar. Fitnah, kekejian, angkara murka juga alami, dia akan berproses menemukan orang-orang yang tepat untuknya. Maka kesimpulannya ketika dua opini yang bertolak belakang ya, ketika dua opini bertolak belakang, maka dipastikan bahwa salah satunya benar, salah satunya pasti salah. Karena tanhana dharma mangrua, nggak ada kebenaran yang mendua. Kebenaran itu hanya satu. Ketika Anda menonton proses-proses seperti ini, dua gagasan, dua opini yang bertolak belakang, pastikan bahwa satu benar, satu salah. Tidak ada kebenaran yang mendua. Yang terakhir pesan saya, tolong pihak polisi jangan membiarkan fitnah terus beredar, karena sudah dalam proses hukum, segera putuskan. Supaya anak-anak bangsa tidak terus dicecali dengan kebohongan dan fitnah. Demikian, mohon Polri ambil sikap. Makasih. Kalau dilihat dari cara berdebatnya, Refli Harun kadang lebih mirip mahasiswa yang baru belajar orasi, jauh dari kesan seorang intelektual atau pakar. Emosinya sering terlihat tidak stabil. Dalam beberapa debat, dia mudah terpancing dan sering meledak-ledak. Akibatnya, pembahasannya sering keluar dari inti permasalahan. Selain itu, Refli juga kerap memainkan narasi yang sangat subjektif, seolah-olah narasi itu dipakai untuk membenarkan kepentingan dirinya sendiri atau pihak yang sedang dia bela. Karena itu, ketika berhadapan dengan lawan debat yang juga pakar hukum dan paham hukum, argumen seperti ini sering mudah dipatahkan. Oke, pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton channel Maret 27. Tetap semangat. Salam sehat.